Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Mungkin ada yang bertanya, Om Ardi ini kerja di mana? Sini, gue tunjukin ya. Gua kerja di nih di Bank BUMN ya. Bagian apa? Ya, kadang kopi, kadang apa. Bantu-bantu aja lah. Gue mah ya. Yang penting tuh ikhlas ya enggak. Gitulah ya. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu mengenai apa ya penjelasan yang akan gue jelasin dari tadi kan kur super mikro dan malam ini gue mau jelasin kur mikro tapi gini ya teman-teman, saya berdiri di atas diri saya sendiri. Saya tidak mau institusi saya betul-betul pure pendapat saya. Kalau misalkan berbeda pendapat sama orang, kadang peraturan itu orang mengapa ya mengartikannya berbeda setiap orang ya. Kadang-kadang orang ini berpikir seperti ini, kadang-kadang enggak ya, tergantung ya. Nanti teman-teman sendiri misalkan ketemu petugas bank lain ternyata artinya beda, ya jangan disalahin. Mungkin pemahamannya seperti itu ya. Kok kata Mardi gini, kata orang bank ini gini enggak? Itu artinya lebih ke gimana cara menerjemahkan sebuah peraturan ya. Kadang-kadang peraturan tuh ya bisa karet, bisa gimana gitu kan. Contohnya gini ya, ini sebelum masuk ke penjelasan kur mikro yang bakal gue jelasin, seperti mengenai agunan. Agunan tuh ada dua, teman-teman ya. Agunan pokok sama agunan tambahan. Ingat ya, pokok sama tambahan. Pokok itu apa? Tergantung. Kalau kredit modal kerja, pokoknya itu adalah stok persediaan, itu pokok. Tapi kalau tambahan, baru sertifikat BPKB, itu tambahan. Nah, sampai dengan 100 juta, kalau di peraturan Permenko terbaru, tidak diperlukan agunan tambahan. Berarti, khusus modal kerja, tidak diperlukan agunan tambahan seperti sertifikat atau BPKB sampai dengan 100 juta. Tidak diperlukan. Tapi, kalau teman-teman kredit investasi, ini menurut pemahaman gue ya, agunan pokok tambahan. Pokoknya apa kredit investasi? Agunan pokok adalah bangunan itu sendiri. Berarti kalau kredit investasi sampai dengan 100 juta, itu perlu jaminan sertifikat yang dibeli. Karena apa? Karena agunan pokok itu adalah sertifikat sendiri. Kan beli, objeknya jelas dong, yang dibeli itu kan. Seperti itu ya. Jadi nggak mungkin kan kredit beli rumah tapi yang di stok rumahnya nggak usah dijaminkan. Kan nggak mungkin ya nggak? Tapi kalau kredit modal kerja, rumahnya bisa tidak diperlukan agunan sertifikat rumahnya. Tapi kalau kredit investasi namanya beli ya, objek itu dong jadi jaminan ya, masa yang lain ya enggak. Itu adalah intermezzo sebelum gua masuk dalam kur mikro ya, kur mikro. Tadi pagi gua share sedikit tentang kur super mikro. Nah, kur mikro. Kur mikro ini lebih tinggi tingkatannya ya. Kalau kemarin tadi super mikro sampai 10 juta, ini di atas 10 juta sampai 100 juta. Nah, bunganya berapa? Nih, gue bacain sedikit lah. Gue juga mulai ini ngantuk nih ya. Bunganya 6% untuk penerima kur mikro pertama kali. Jadi kalau teman-teman dapat kur mikro pertama kali, bunganya 6%. Tapi kalau pengajuan berulang atau yang bilang ada yang top up, ada yang suplesi atau apa, sebesar bunganya adalah 7%. Berulang lagi kur mikro ketiga 8%. Berulang lagi kur mikro keempat 9%. Jadi kalau sepanjang kur mikro itu nambah gitu ya. Cuma gini teman-teman ya, kur mikro itu maksimalnya tetap 100 juta. Jadi teman-teman misalkan ngajuan kur mikro pertama 50 ya, udah turun nih, nggak usah 50 deh, pinjaman pertama misalkan 70 juta, oke, kur mikro berjalan waktu kan, tiba-tiba sisa pokoknya tinggal 50 juta, dari 70 ke 50. Nah, tambahannya kalau menurut gua itu nggak boleh lebih dari 100 juta. Berarti tambahnya cuma 50 juta. Jadi 70 juta langsung nih. Sisa 50 juta pokoknya kan. Berarti tambahannya hanya bisa 50 juta karena tidak boleh ngelewatin dari maksimalnya 100 juta. Seperti itu ya. Kalau misalkan kreditnya 60 juta udah berjalan kan, sisa 40 mau top up, maksimalnya 60 juta lagi karena 40 tambah 60 100 juta gitulah ya. Itu menurut gua, tapi kalau memang ada pendapat lain silahkan ya. Gua nggak inilah, karena kan gue bilang kadang menerjemahkan peraturan tuh kadang berbeda lah ya. Cuman bunganya berubah ya, kalau berulang pertama 7%, pokoknya naik lah 7, 8, 9 gitu.
Oke, jangka waktu kur mikro untuk modal kerja 3 tahun. Jadi kalau modal kerja 3 tahun, kalau investasi 5 tahun. Kalau beli toko, beli apa, maksimal sampai 1 juta 5 tahun. Ya kalau modal kerja ya 3 tahun, ya kayak gitu. Terus, yang gue kasih tau yang penting-pentingnya aja ya berhubungan sama teman-teman. Jadi nggak banyak bahas yang terlalu detail. Bisa dibayarnya angsuran, ya misalkan bulanan, biasalah bulanan. Ada juga bisa dalam sekaligus pokok bunganya, tergantung kesepakatan nih. Dalam hal skema pembiayaan mikro, penerima kur dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga secara angsuran berkala dan atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo, ya tergantung jadi jenis usahanya, ya nggak. Teman-teman kalau misalkan panen usahanya tebu, misalkan panennya kan tebu itu berapa, setahun sekali apa 6 bulan sekali, nah, pokoknya bertempo lah ya. Nanti bayar angsuran pokoknya sekaligus plak 6 bulan, atau pas tahun pas panen tutup pokok bunga, seperti itu boleh ya. Oke, calon penerima kur mikro wajib memiliki usaha minimal 6 bulan. Kalau super mikro itu kan nggak ada minimalnya ya. Kalau super mikro ya kasarannya sebulan usaha juga bisa dikasih super mikro. Tapi kalau mikro di atas 10 juta sampai 100 juta, usahanya minimal 6 bulan dan memiliki izin ya, izin NIB seperti biasa NIB atau surat keterangan dari pejabat berwenang setempat. Wajib EKTP, wajib. Wajib NPWP, wajib ya, di atas 50 juta wajib. Terus calon penerima kur mikro belum pernah, sama seperti kur super mikro, belum pernah menerima kredit pembiayaan investasi atau modal kerja komersial, kecuali kredit konsumsi untuk rumah tangga, kredit pembiayaan skema ultra mikro atau jenisnya, pinjaman perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Gua menginterpretasikannya pinjol lah, seperti itu ya. Calon penerima kur mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kualitas lancar, yaitu kur pada penyalur yang sama, KPR boleh, leasing juga boleh, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda 2. Oh, roda 2 ya, berarti roda 4 nggak boleh ya. Jelas-jelas ini ya, roda 2 untuk tujuan produktif. Ya, berarti kalau misalkan di slipnya produktif, berarti boleh ya, boleh dikasih kur mikro ya. Tapi roda 2 ya, nggak ada bilang roda 4 sini. Kredit pensiun, kartu kredit, resi gudang, dan kredit konsumsi keperluan rumah tangga, baik di bank maupun lembaga keuangan non-bank, seperti itu. NIB, NPWP, NIK. Gitu. Nah, untuk bisa skemanya bisa langsung sekaligus ya, ada tergantung siklus produksi ya. Ada misalkan gue bilang tadi, misalkan bayarnya bisa langsung sekaligus pokok bunga setahunan atau 6 bulanan boleh ya. Tapi khusus untuk kur mikro ini, sektor produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan itu bisa bisa menerima kur mikro maksimal 4 kali ya. Khusus untuk sektor produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Jadi kalau teman-teman bergerak di bidang itu, boleh tuh suplesi mikro 4 kali maksimal dengan bunga yang berjenjang tadi ya. Kalau misalkan top up pertama ya berarti 7%, top up kedua 8%, top up ketiga 9%. Dan di luar sektor tadi yang gue sebutin, di luar sektor produksi, misalkan perdagangan, itu maksimalnya cuma 2 kali yang ngajuinnya ya mikro. Jadi misalkan kredit pertama 50 juta, nanti kredit kedua 50 juta kalau perdagangan. Udah cukup itu aja. Kalau mau ngajuin lagi harus ke kur kecil ya, di atas 100 juta ya. Karena mungkin dianggap bahwa harusnya kalau udah dapat 50 juta kali 2 kali misalnya, itu dianggap harusnya sudah naik kelas ya, sepanjang usahanya bener ya nggak? Seperti itu. Kalau usahanya bener pasti naik kelas. Nah, gitu sih sebenarnya inti yang gue bicarain mengenai kur mikro. Nah, bedanya sama kur super mikro paling itu aja, boleh berulang maksimal 4 kali kalau sektor produksi, pertanian, peternakan, perikanan. Kalau non sektor itu maksimal cuma 2 kali. Tapi kalau super mikro tidak ada sih pembatasan ya.
Gua nggak baca peraturan tentang pembatasan mesti berapa kali gitu, nggak ada kalau super mikro ya. Mungkin mungkin boleh berulang, tapi nggak tahu ya seperti apa ya, nanti mungkin di banknya bisa tanyain. Kalau gue pribadi mungkin super mikro kayaknya boleh berulang berkali-kali mungkin ya, karena mungkin dianggap masih baru banget, ibaratnya kalau tanaman itu baru tunas, ya nggak? Jadi ya mungkin boleh berkali-kali karena tidak diatur maksimalnya penambahannya, perulangannya berapa kali. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan gue tadi, yang pertama super mikro, yang video malam ini mikro, bisa memberikan semacam pencerahannya. Satu lagi, mengenai BPJS tidak diwajibkan ya sampai 100 juta. Dan ternyata BPJS, anak ya. Ternyata BPJS, gue pikir BPJS kesehatan tadi ya. Ternyata BPJS ini maksud adalah BPJS ketenaga kerjaan ya. Jaminan sosial ketenaga kerjaan ya. Jadi kalau sampai 100 juta tidak diwajibkan, tapi boleh. Gitu ya. Sorry ya, tadi kalau tadi gue bilang BPJS itu bukan BPJS kesehatan. Di peraturan BPJS ketenaga kerjaan. Nanti mungkin di internal banknya akan didiskusikan lagi mengenai masalah ini kan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Selamat malam.